Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Oktaviani dengan NIM 220215001-017 dari Telkomdem. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen SAP1. Pada gambar berikut, program counter. Program counter pada SAP1 adalah suatu register yang menyimpan alamat instruksi dalam bentuk bilang biner. Setiap instruksi dalam program memiliki alamatnya sendiri, dan program counter akan mengarahkan eksekusi ke alamat instruksi berikutnya setelah instruksi saat ini selesai dieksekusi. Yang kedua yaitu input dan mark. Input pada SAP1 adalah register yang digunakan untuk menyimpan data yang akan ditulis ke memori. Register ini bertanggung jawab untuk menerima data dari sumber eksternal seperti keyboard atau perangkat lain sebelum data tersebut ditulis ke memori. Yang ketiga yaitu 16x8 RAM. RAM 16x8 pada SAP1 terdiri dari 16 lokasi memori yang disusun secara berurutan, diawali dari 000 hingga 11 atau dalam notasi heksadesimal. Setiap lokasi memori dapat menyimpan 8 bit data. RAM ini digunakan untuk menyimpan instruksi program dan data yang digunakan dalam operasi komputasi. Yang ketiga yaitu instruction register. Register yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi dalam bentuk biner. Instruksi ini terdiri dari kode atau disebut dengan kode operasi dan operan atau juga disebut data atau alamat yang terkait dengan operasi. IR menyediakan tempat untuk menyimpan instruksi saat ini sebelum instruksi tersebut diteruskan ke komponen lain dalam SAP1 untuk eksekusi. Yang keempat yaitu controller atau sequencer. Dalam SAP1 adalah komponen yang bertugas mengontrol urutan eksekusi instruksi dalam komputer. Ia mengendalikan aliran instruksi, menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam setiap siklus clock, dan mengarahkan aktivitas komponen-komponen lain dalam SAP1 agar instruksi dieksekusi dengan benar. Yang kelima yaitu akumulator A. Adalah register khusus dalam SAP1 yang digunakan untuk menyimpan data yang akan dioperasikan. Data yang ada dalam akumulator A dapat digunakan dalam operasi aritmetika, logika, dan transfer data. Akumulator A berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama untuk operasi dan hasilnya dapat digunakan oleh komponen lain dalam SAP1. Yang keenam yaitu adder atau subtraktor. Adalah komponen dalam SAP1 yang berfungsi untuk melakukan operasi yang penjumlahan dan pengurangan pada data yang ada dalam register akumulator A dan B. Adder atau subtraktor menghasilkan hasil operasi yang dapat disimpan kembali ke akumulator A atau digunakan oleh komponen lain dalam SAP1. Yang ketujuh yaitu B register. Adalah register dalam SAP1 yang digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam operasi aritmetika, logika, dan transfer data. Data dalam B register dapat berasal dari sumber eksternal seperti input atau dari operasi sebelumnya. B register berfungsi sebagai penyimpanan sementara dan bekerja sama dengan akumulator A untuk menjalankan instruksi dan operasi yang diperlukan. Yang kedelapan yaitu output register. Output register adalah register dalam SAP1 yang berfungsi untuk menyimpan sementara data yang akan ditampilkan pada output perangkat luar. Data yang ada dalam output register dapat berasal dari hasil operasi atau instruksi yang dieksekusi oleh SAP1. Output register memungkinkan komputer untuk menyimpan data, hasil, dan menampilkan hasil tersebut secara eksternal. Yang terakhir yaitu binary display. Adalah perangkat output pada SAP1 yang digunakan untuk menampilkan bilangan dalam bentuk biner. Biasanya biner display terdiri dari serangkaian
lampu LED, atau 7 segmen yang dapat diatur untuk mewakili digit biner mulai dari 0 hingga 9 atau huruf A sampai F, atau juga disebut untuk notasi heksadesimal. Binary display memberikan representasi visual dari bilangan biner yang ada dalam register pada SAP1. Ya, itulah tadi penjelasan dari SAP1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.